Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sirosis hepatis. Jadi sirosis hepar ini merupakan suatu keadaan patologis yang menggambarkan stadium akhir fibrosis hepar yang berlangsung secara progresif yang ditandai dengan distorsi dari arsitektur hepar dan pembentukan nodulus regeneratif. Sirosis hepar ini terjadi akibat nekrosis hepatoseluler. Penyebabnya ada banyak sekali, dapat dilihat pada tabel di samping ini bahwa penyebab terseringnya adalah alkohol di mana berkontribusi sebanyak 60-70% terhadap kejadian sirosis hepatis. Kemudian yang selanjutnya sekitar 10% disebabkan oleh hepatitis B kronis atau C kronis. Dapat juga disebabkan oleh sirosis biliar primer maupun sekunder atau obstruksi biliar. Dan masih banyak penyebab lainnya yang menjadi penyebab sirosis hepar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manifestasi klinis dari sirosis hepar. Kita harus tahu bahwa patofisiologinya bahwa sirosis hepar itu adalah kelainan patologi kronik yang progresif. Sehingga sirosis hepar ini akan menyebabkan hipertensi portal. Jadi pembuluh darah venanya mengalami hipertensi di bagian hepar. Oleh karena itu, apa yang disebabkan oleh portal hypertension ini? Ya, hipertensi portal ini menyebabkan dua hal. Yang pertama, darah yang ada di vena itu kembali kepada sistem vena kolateral yang ada di perifer, sehingga menyebabkan terjadinya kaput medusa, splenomegali, dan juga terjadinya tanda Baumgarten-Krug failure. Jadi ini bagannya ya, dapat dilihat. Kemudian selanjutnya hipertensi porta yang kedua itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik di kapiler abdomen. Apabila kapiler abdomen mengalami peningkatan tekanan hidrostatik, maka akan menyebabkan asites. Asites ini dalam pemeriksaan akan didapatkan shifting dullness pada perkusi abdomen dan juga adanya cairan yang positif pada pemeriksaan lainnya untuk asites. Nah, perlu diketahui masih dalam hipertensi portal, kita akan coba bahas apa itu kaput medusa. Kaput medusa itu merupakan vena yang bentuknya seperti ular, yang ternyata vena itu adalah vena kolateral yang ada di superficial, di sekitar umbilikus. Nah, apa itu splenomegali? Splenomegali itu adalah pembesaran spleen atau lien yang disebabkan adanya hipertensi portal. Jadi terjadilah kongesti dari vena yang ada di spleen. Apabila ada kongesti, maka terjadilah pembesaran hepar di mana pemeriksaannya nanti pada perkusi akan teraba redup dan juga akan terpalpasi liennya di bagian atau kuadran kiri atas bagian abdomen. Baiklah, selanjutnya secara tidak diketahui bahwa yang namanya sirosis hepatis itu dapat menyebabkan clubbing finger, pruritus atau gatal-gatal, dan kontraktur Dupuytren. Dan yang terakhir adalah Terry Nails. Fungsi liver yang menurun ini menjadi patofisiologi dasar terjadinya sirosis hepar. Nah, karena fungsinya terganggu pada pasien-pasien dengan sirosis hepar, maka otomatis fungsi dari liver juga akan terganggu. Seperti contohnya faktor pembekuan darah. Nah, faktor pembekuan darah itu dihasilkan oleh hepar. Apabila heparnya terganggu, maka faktor pembekuan darah terganggu sehingga menyebabkan munculnya koagulopati. Pada pasien akan muncul lebam-lebam atau memar yang akan muncul di kulit superficial. Dan yang kedua adalah dengan
Menurunnya fungsi liver ini akan meningkatkan kadar estrogen sehingga menyebabkan peningkatan atau dilatasi arteriol. Sehingga jika arteriol dilatasi akan menyebabkan telangiektasis, yaitu yang kita sebut spider nevi. Ini gambarannya. Dan yang selanjutnya adalah palmar erythema, di mana palmar telapak tangan menjadi lebih kemerahan. Dan apabila estrogen meningkat di dalam darah, otomatis akan muncul ginekomasti, testikular atrofi, dan penurunan rambut pubis. Jadi, selanjutnya, apabila fungsi liver itu terus menurun, maka fungsi liver yang seharusnya dapat mendetoksifikasi racun yang ada di dalam darah, ini akan terganggu. Oleh karenanya, nanti metabolit-metabolit yang beracun di dalam darah tidak bisa dinetralisir sehingga menyebabkan hepatic encephalopathy, di mana pasien akan mengalami penurunan kesadaran dan letargi. Jadi, apabila liver ini menurun fungsinya, maka fungsi detoksifikasi racun di dalam darah akan berkurang. Otomatis racun akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan hepatic encephalopathy, di mana pasien akan mengalami penurunan kesadaran atau letargi. Selanjutnya, apabila fungsi liver menurun akan menyebabkan kegagalan dalam konjugasi bilirubin, sehingga peningkatan bilirubin terjadi di dalam darah, menyebabkan sklera menjadi ikterus atau jaundice. Nah, ini adalah contoh gambarannya dari beberapa manifestasi klinis yang dimunculkan oleh sirosis hepar. Jadi komplikasinya yang pertama adalah peritonitis bakterial spontan akibat adanya akumulasi cairan asites yang berlangsung lama sehingga menjadi media yang subur untuk bakteri tumbuh. Nah, bakteri ketika tumbuh menyebabkan infeksi dan inflamasi, terjadilah peritonitis. Yang kedua adalah hepatorenal syndrome, di mana terjadi gangguan fungsi ginjal akut berupa oliguri dan peningkatan ureum serta kreatinin. Yang ketiga adalah varises esophagus yang muncul akibat hipertensi portal yang sempat kita bahas tadi. Selanjutnya yang keempat adalah encephalopati hepatik, sehingga pasien mengalami gangguan kesadaran. Dan yang terakhir, hepatopulmonal syndrome, di mana terjadi hidrotoraks dan hipertensi portopulmonal. Dari pemeriksaan penunjang, apa saja yang dapat kita temukan? Tentunya pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan lab darah yang pertama, di mana yang pertama dapat diamati adalah SGOT dan SGPT yang meningkat, tapi tidak begitu tinggi. Yang kedua adalah alkali fosfatase meningkat sampai 2-3 kali batas normal atasnya. Dan bilirubin dapat normal akan tetapi seringkali meningkat. Albumin menurun dan globulin yang meningkat. Selanjutnya dari darah rutinnya dapat dihasilkan anemia, trombositopeni, dan leukopenia. Selanjutnya setelah pemeriksaan lab, dapat dilakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini khas pada sirosis, menunjukkan adanya liver yang mengecil ukurannya. Kemudian permukaan dari liver itu tidak rata dan parenkimnya mengalami peningkatan ekogenisitas. Oleh karena itu, biasanya pada sirosis lanjut dapat disimpulkan dari USG hatinya mengecil dan kadang bernodul, permukaan irregular, dan ekogenisitas parenkim hati yang meningkat. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai sirosis hepar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal setelah ini.